في الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin, para asatidah, para orang tua, tokoh masyarakat, sepuh, Al-Ustaz Huda, begitu juga Al-Ustaz Habibi, dan keluarga besar daripada penyelenggara hall ini, yaitu saudara kita Al-Ustaz Ismail, Bang Jamal, dan MC kita Ustaz Sabur, ya, dan lain-lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut. Namun kita semua berharap nama-nama kita dikenal di hadapan orang-orang yang soleh. Semua kita akan kembali kepada Allah. Di sini kita kumpul, tapi pada satu saat nanti orang akan berkumpul untuk kita. Dan itu mudah-mudahan kalau ada orang yang berkumpul untuk kita, mendoakan kita, maka itu insya Allah kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Hadirin, kita di sini berkumpul untuk saudara-saudara orang tua kita yang sudah mendahului kita. Memang Al-Quran yang mengajarkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, maafkan dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami di dalam keimanannya. Orang-orang yang mendahului kami dalam arti kata baik yang mereka itu sudah sepuh, sudah orang tua, ataupun yang mereka dahulu beriman, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka Masya Allah, Al-Quran yang mengajarkan kita untuk jangan lupa doain orang-orang yang sudah meninggal dunia. Masalah Sejafar sekarang. Begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, bahkan menjadi kewajiban untuk doa kepada orang yang sudah meninggal. Wajib. Bagaimana kewajiban itu? Termasuk daripada wajib kifayah, fardu kifayah. Kalau ada yang meninggal, wajib fardu kita mensolatkan jenazahnya. Apa arti solat? As-solah lughatan ad-du'a. Solat menurut bahasa adalah doa. Makanya dalam solat jenazah, di antara rukun solat jenazah yang ketiga, ketika takbir, yang pertama takbir itu baca Fatihah, takbir kedua baca selawat, takbir ketiga doa khusus untuk mayit. Doa khusus untuk mayit itu rukun. Kalau enggak sah sholat jenazahnya. Jadi jangan beranggapan ngapain doa, kan bukan keluarga. Rasulullah bilang, idza mata ibnu Adam, kalau udah meninggal, inqata amaluh, terputus amalnya, ila min thalathin, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang ngedoain. Lah kan kita bukan anaknya. Kalau bukan anaknya berarti nggak diterima. Itu pemahaman yang buntu, pemahaman yang salah. Artinya anak yang soleh yang ngedoain itu lebih utama. Tapi kalau semuanya memang Al-Quran yang Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkannya.
Jadi kalau kita doain orang yang udah meninggal sampai gak? Ya kalau nggak sampai ya sholat jenazah berarti ngapain? Bahkan rukun lagi. Nah ini pelajaran buat kita. Jadi kalau dalil insya Allah kita udah paham dah tuh ya. Udah paham dah dalilnya udah. Kemudian yang perlu kita ingatkan lagi adalah bahwasanya kita mendoakan dan kita juga berharap agar nanti akan datang doa-doa untuk kita. Kita semua bakal kembali kepada Allah. Kita semua yang ada di sini 100 tahun kemudian sudah berganti orang. Rumah yang ada sekarang yang kita tinggalkan masing-masing 100 tahun kemudian udah beda lagi penghuninya. Kalau belum kiamat. Kalau belum kiamat, kalau nggak digusur gitu. Intinya apa? Ini memang hidup pelajaran seperti itu. Tapi bagusnya alhamdulillah senantiasa doa-doa dilantunkan dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Dan ini semua berputar sebagaimana orang-orang tua kita dulu ngedoain orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka ketika mereka juga meninggal dunia, didoain oleh generasi-generasi berikutnya. Dan perputaran hidup ini setelah itu selesai, kita semuanya selesai, nanti ada namanya perputaran yang ada dalam akhirat. Di akhirat nanti kumpul lagi anak sama orang tua, suami, istri, orang-orang baik. Semuanya orang-orang yang pantas untuk dimasukkan ke dalam sorga. Artinya mereka termasuk daripada orang ahli sorga. Nanti di sorga kumpul lagi. Makanya dalam doa sholat jenazah diajarkan ya Allahumma wa abdilhu daron khairan min dari, wa abdil daron khairan min dari, ahlan khairan min ahli, wa zaujan khairan min zaujih. Ya Allah, nanti ganti rumah lebih bagus daripada rumahnya yang ada, keluarga lebih bagus daripada keluarganya yang ada, pasangan lebih bagus daripada pasangan yang ada. Artinya di sini ulama mensyarahkan, menjelaskan maksud daripada tabdil, penggantian di sini bukan penggantian orang tapi penggantian sifat. Tuh. Jadi yang diganti apa? Yang berubah apa? Sifatnya, bukan orangnya. Suami pasangannya istri, istri pasangannya suami, ya dia juga kalau orang baik. Cuma sifatnya yang dulunya pemarah sekarang berubah jadi orang-orang baik di akhirat. Akhlaknya luar biasa, keistimewaannya luar biasa. Itu dia. Ya, makanya minta orang kadang-kadang bingung gantiin suami atau pasangan selain dari pasangan yang lebih bagus daripada pasangan yang di dunia. Maksudnya apa? Bukan berarti ganti pasangan, enggak. Kalau orang-orang baik semuanya enggak ganti, sama. Ya sama, di sini aja gue udah pusing katanya begitu. Di sini aja udah pusing, nggak usah khawatir. Kalau di akhirat nanti beda, sifatnya udah beda lagi. Ya, masya Allah. Udah keluarga begitu juga, keluarganya dia juga, cuman sifatnya yang berubah. Jadi sifat yang istimewa, jadi sifat yang baik, jadi sifat yang ya menakjubkan. Pada umur di surga nanti umur anak-anak muda. Akhlak istimewa, kebaikannya luar biasa. Bahkan ada anak yang gak bisa ngikutin bapaknya dalam arti kata kelas dalam ibadahnya. Ibadah ayahnya, orang tuanya luar biasa.
kelasnya bagus, wiridnya, zikirnya, ahli ibadah, jadi ustadz, jadi ini, orang tuanya luar biasa. Anaknya nggak bisa kayak begitu, tapi tetap jalannya jalan baik. Anaknya tetap sholat jalan, ibadahnya jalan, walaupun nggak seperti hebat seperti orang-orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan anaknya dengan orang tuanya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai'. Orang-orang yang baik, orang beriman, kemudian setelah itu diikuti jejaknya oleh anak-anak keturunannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku akan sertakan anak itu ikut kepada bapak-bapaknya yang hebat. Padahal anaknya nggak bisa beramal seperti ayahnya, cuma ngikut aja, gabung nanti, Masya Allah, alhamdulillah. Makanya hati-hati. Kalau ingat pesan dari Sayyidil Walid, guru kita Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, jangan sampai buah beda namanya dengan pohonnya. Buah beda dengan pohonnya. Pohonnya pohon-pohon bagus, buahnya udah berubah. Pohon kelor, buahnya lentang. Iya, lentang. Ya. Orang tuanya ahli ibadah, orang tuanya baik, orang tuanya aktif dalam sholat, dalam masjid, dalam kegiatan kebaikan. Anaknya sama aktif, tapi di jalur yang kiri, yang gak ketemu. Anaknya brengsek, naudzubillah, tenggelam dalam kemaksiatan, habis waktunya dengan kemaksiatan, gak ibadah, gak sholat, gimana mau nyambung? Ini dia, hati-hati. Kalau kurang-kurang sih amal tapi tetap ngikutin, insya Allah gabung. Insya Allah digabungin, disertakan, disatukan sama orang tuanya. Apalagi kalau orang-orang tuanya orang-orang yang hebat, orang-orang ahli ibadah, itu minimal orang mukmin ngasih memberikan syafaat 1 atau 2 orang. Ada di tangannya dia tuh hak untuk memberikan syafaat. Apalagi kalau dia orang alim, orang saleh, wali min auliyaillah, bisa memberikan syafaat kepada orang banyak. Makanya juga di sini kita baik-baik, artinya berbuat baik, bergaul, deket-deket dengan orang-orang soleh nih. Nih di dalam nih banyak orang-orang soleh nih, orang-orang tua kita, para ustadz, orang-orang yang punya kedekatan, semuanya di sini juga banyak orang-orang soleh. Deket-deket dah, jangan jauh-jauh, jangan anti. Mau anti-anti kita di sono, begitu kita lagi perlu melengos nggak kenal, lalu emang enak. Ya tapi insya Allah nggak ada nih, sia-siakan kita semuanya insya Allah. Jadi alhamdulillah hadirin semua. Ini pelajaran kita nih sekarang, bikin hall nih pelajaran. Ya, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Bakti kalian kepada orang tua, maka anak kalian akan berbakti kepada orang tua. Anak bakal bakti. Kenapa? Dianya bakti kepada orang tua. Alhamdulillah kita melaksanakan ini semua. Yang bisa bikin hall, apalagi memang kebudayaan atau kebiasaan kita ini Betawi, rowahan nih. Ya, mau puasa bikin rowahan, bagus. Oh, Anda nggak punya modal besar, ya udah seadanya. Paling nggak ayo dah kumpul keluarga dah. Siapa keluarga di situ yang bisa mimpin tahlil, bisa mimpin yasin? Kalau enggak ya banyak ustadz-ustadz, walaupun enggak semuanya, udah undang satu ustadz, tolong. Gitu. Yang penting nggak apa-apa, buat turu-turu keluarga aja jalan, biar nggak lupa kita sama yang sudah kembali. Ya selain tentunya
Biasa ada tuh nyekar kita ziarah sono, alhamdulillah ini cakep ini. Cakep, udah kebiasaan ini cakep. Ya. Apalagi kalau mau ziarahnya itu ziarah yang seperti misalnya malam Jumat, hari Jumat, itu ada tuh orang tua kita dikubur. Ya Allah kembalikan. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah pembukaan untuk semangat kita ini. Ini kerjaan kayak gini nih kita niatin juga, walaupun kita diundang nih ya sama Soebul Bed untuk keluarga beliau, nggak apa-apa kita baca, kita niatin juga buat orang-orang tua kita. Insya Allah dikirim dan dapat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita dan Allah maafkan almarhum, jadikan almarhum kuburnya roba min riyadul jannah, dan dijadikan kegembiraan senantiasa, khususnya malam ini, malam yang istimewa buat beliau, dengan hadiah yang diberikan dari anak dan keluarganya kepada beliau menjadi bekal dan penghibur sampai terus di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.